Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Yohanes bab 10 ayat 31 sampai 42. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menjadikan dirimu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Bukankah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, Aku telah berfirman, kamu adalah ilah?" Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut ilah, sedangkan kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena engkau telah berkata, Aku anak Allah? Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu. Lalu Ia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat satu tanda mukjizat pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini memang benar." Lalu banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom, bro and sis, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh tidak terasa kita hampir mengakhiri masa prapaskah kita. Dan kita akan menyambut Yesus yang disambut di gerbang Yerusalem di saat kita memulai pekan suci hari Minggu besok. Di mana saat itu orang-orang menyambut Yesus dan mengatakan bahwa Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Di saat itu sukacita begitu banyak orang yang menyambut Yesus. Dan dalam Injil hari ini di mana diceritakan oleh penulis Injil Yohanes bahwa Yesus ditolak 180 derajat, begitu suasananya berubah. Yesus ditolak oleh orang-orang Yahudi. Mengapa Yesus ditolak? Akan kita coba bahas pada perenungan pada saat ini. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, brother and sister, mari kita coba tengok ke belakang. Di mana di dalam Injil Yohanes 10, Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah gembala yang baik. Di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-7, Yesus mengatakan bahwa Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu bagi domba-domba itu. Jadi Yesus saat itu mengatakan bahwa Dia adalah pintu bagi domba-dombanya. Dan Yesus menyatakan secara gamblang di ayat yang 11.
Dikatakan bahwa akulah gembala yang baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan ya. Gembala yang baik yang memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Kalau saya bayangkan bahwa Yesus adalah gembala yang baik, di saat itu Yesus menyatakan bahwa Yesus adalah jalan. Yesus adalah yang mengembalakan setiap umat-umatnya. Bro and sis ya. Lalu pada saat itu juga gak lama setelah itu bacaan hari ini dikatakan bahwa Yesus ditolak. Bukan suatu hal yang luar biasa ya Yesus ditolak. Karena Yesus ditolak saat itu karena Yesus dianggap menghujat. Yesus dianggap telah menghujat Allah orang Yahudi. Di sini dikatakan bahwa Yesus mengakui bahwa Dia dan Bapa adalah satu. Kita bisa melihat pada ayat sebelumnya di ayat 30 bahwa Yesus mengatakan bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Di saat itu orang-orang Yahudi menganggap Yesus melakukan sebuah penghujatan. Yesus melakukan sesuatu yang gak masuk dalam pikiran mereka. Yesus seorang tukang kayu. Yesus yang berasal dari Nazaret dan mereka mengetahui orang tua dari Yesus itu siapa. Jadi beberapa hal ini yang bikin mereka menyatakan bahwa mukjizat setiap yang dilakukan Yesus itu nggak ada artinya. Bahkan kalau kita mau lihat dalam Injil Yohanes, Yesus melakukan begitu banyak mukjizat. Di dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai 9, Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. Dan juga di saat di dalam Yohanes 9 ayat 1 sampai 7, Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, bro and sis ya. Jadi matanya itu tidak bisa melihat sejak lahir. Sungguh mukjizat yang luar biasa. Dan masih ada 6 mukjizat lagi yang dicatat dalam Injil Yohanes yang Yesus lakukan di kota Yerusalem. Menurut saya itu hal yang luar biasa. Menurut saya itu sudah cukup membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Tapi karena orang-orang Yahudi ini masih melihat siapa Yesus, latar belakang Yesus, jadi segala kebaikan, segala perbuatan kasih yang Yesus lakukan, itu semuanya sia-sia. Bro and sis, saya mau coba sharing sedikit pengalaman iman saya. Saya waktu itu pernah mendekati seorang wanita dan wanita ini menolak setiap perbuatan kasih saya. Bukan tanpa alasan juga dia menolak perbuatan kasih saya ataupun perhatian saya kepada dia. Karena memang track record saya itu kurang baik, bro and sis ya. Jadi waktu itu memang saya suka dibilang memberikan harapan kepada wanita-wanita. Waktu itu masih muda ya, bro and sis ya. Nah saat itu wanita ini mendengarkan track record saya yang kurang baik. Jadi dia agak takut untuk memberikan hatinya kepada saya. Singkat cerita, saya itu bertemu dengan wanita ini lagi dalam sebuah komunitas. Kami selalu melakukan persekutuan doa seminggu sekali. Dan diakhirinya itu cukup malam. Karena saya tahu wanita ini rumahnya tidak begitu jauh dari saya. Sehingga saya menawarkan dia, yuk pulang bareng aja daripada naik ojek online. Saat itu tentu saja ya, prinsip saya ditolak. Jadi saat itu penolakan pertama terasa dan saya rasa ngapain saya berbuat kasih, ngapain saya mengasihi orang yang menolak saya. Tapi singkat cerita di dalam komunitas Tuhan sadarkan saya bahwa saya harus melakukan perbuatan kasih tanpa melihat respon dari orang yang mau saya kasihi. Dan pada saat itu saya setiap malam itu naik motor, saya selalu bawa 2 helm. Jadi saya nggak tahu nih wanita ini mau sama saya apa nggak nih pulangnya bareng gitu ya. Tapi Roh Kudus begitu kuat dalam hati saya, terus kasihi wanita ini. Saya tawari lagi selanjutnya 2 kali, 3 kali ditolak, bro and sis. Tapi pada saat itu saya percaya bahwa Roh Kudus memberikan saya kekuatan untuk menjalani dan memberikan kasih kepada wanita ini. Satu kesempatan dia pernah tawarin saya untuk antarin wanita yang lain begitu ya. Wah ini dilema nih ya bro and sis ya. Karena saat itu saya bisa di blacklist lagi nih. Karena saya memberikan harapan palsu kepada wanita yang lain. Tapi kembali lagi saya fokus untuk mengasihi
saya tidak mau fokus kepada respon yang diberikan, tapi saya mau fokus untuk perbuatan kasih yang saya lakukan. Saya tetap mengantarkan teman saya yang lain ini, dan saya pada minggu depannya saya tetap tawarkan lagi. Akhirnya wanita ini, puji Tuhan, luluh. Karena saya fokus kepada cinta agape, saya fokus kepada Tuhan saya melakukan kasih karena Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi saya. Dan puji Tuhan, saat ini wanita itu sudah menjadi istri dan menjadi pendamping dalam kehidupan saya. Bro and sis, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Yesus mengajarkan kita untuk fokus melakukan perbuatan kasih. Bukan fokus kepada respon orang yang kita kasihi. Yesus tetap mau mengasihi orang Yahudi. Yesus tetap mau mengasihi ahli Taurat. Bahkan di saat Yesus disalibkan, kita mau ingat bahwa Yesus katakan, ampuni dosa mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus mau terus berbuat kasih. Dan pada akhirnya dalam Injil ini juga dikatakan bahwa di saat Yesus menyeberangi sungai Yordan, ada orang yang mau percaya. Masih banyak orang yang mau percaya akan setiap mukjizat yang Yesus lakukan. Bro and sis, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin masa Prapaskah akan berakhir 2-3 hari lagi. Tapi saya percaya ajaran Tuhan tidak akan pernah dipakai hanya untuk masa Prapaskah. Kita akan pakai pengajaran kasih-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita jangan fokus kepada respon orang yang kita berikan kasih tersebut, tapi kita fokus kepada Tuhan. Tuhan mau kita berbuat kasih kepada sesama kita. Karena di saat mereka menghujat kita, di saat mereka menolak kasih kita, Tuhan yang akan bela kita. Karena Dialah gunung batu kita, Dialah kekuatan kita. Mother Teresa pernah mengatakan bahwa kita semua ini dipanggil bukan untuk menjadi sukses. Jadi bisa dikatakan bahwa di saat kita mengasihi belum tentu sukses, bro and sis. Di saat kita mau melakukan perbuatan baik seperti Yesus melakukan mukjizat, itu belum tentu sukses. Suksesnya dalam artian diterima. Tapi Mother Teresa katakan kita dipanggil untuk menjadi pribadi yang setia. Setia terus berbuat kasih. Setia terus melakukan firman Tuhan. Saya percaya bahwa itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Bro and sis, saya akan tutup renungan saya dengan sebuah pantun. Siang yang panas makan es biji selasih. Nikmatnya dimakan bersama orang yang tercinta. Bro and sis, tetaplah setia berbuat kasih. Karena hanya itulah yang Yesus kehendaki dalam kehidupan kita. Selamat berjuang berbuat kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau mengajari kami untuk terus berbuat kasih dalam kehidupan sehari-hari kami. Bukan hal yang mudah, tapi kami percaya di saat kami mengandalkan Engkau dan percaya bahwa kami melakukan kasih, melakukan perbuatan baik semata-mata karena hanya Engkau, Allah kami, yang mengajari kami kasih tersebut. Berikan kami kekuatan, berikan kami petunjuk-Mu, arahan Roh Kudus-Mu, agar kami tetap setia untuk berbuat kasih, untuk kami setia melakukan kebaikan dalam keseharian kami. Allah Roh Kudus bimbing setiap langkah kami, dan kami percaya bahwa tuntunan-Mu sungguhlah tuntunan yang membawa kami dalam hadirat Tuhan dan keselamatan, dalam Roh Kudus yang memberikan kami kekuatan selalu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.